Haleluya. Bisa knockdown, tidak bisa knockout. Satu kali ketika saya mengalami banyak tekanan, saya pernah menaruh di meja saya sebuah mainan orang tua itu ya, putaong. Itu kalau ditekan dia akan kembali, saudara ya. Ditekan kembali. Jadi kita anak Tuhan itu begitu, saudara ya. Kalau dia jatuh tidak akan tergeletak, saudara. Amen. Haleluya. Sebelum saya melanjutkan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan pertama-tama terima kasih pada Pastor Harry, Temi, Edward, semua yang terlibat sini, Helen, Pak Budi, semua yang datang waktu itu juga, yang mendoakan kami. Dan saya pindah dari Mount Elizabeth ke Elizabeth Hill. Ini dari kasih kita Ibu Lisa. Saya tinggal di rumahnya selama 3 hari dan sekarang saya bisa berkhotbah. Itulah Tuhan kita, amin. Haleluya. Saya mau tanya beberapa hal. Pertama, berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan mau kita selalu happy? Sampai percaya angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Oke. Yang kedua, berapa banyak saudara percaya bahwa apapun yang kita hadapi di dunia ini tidak akan melebihi kekuatan kita dan kita bisa menghadapinya? Yang percaya angkat tangan. Angkat hati-hati angkat tangan, saudaraku. Siapa yang mengatakan itu pada saudara? Tidak heran banyak anak Tuhan confused. Tidak heran banyak anak Tuhan itu, ya saudaraku, mengalami kebingungan. Mereka cuma melihat sebagian dari kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Hidupnya enak kan? Ya. Mau operasi, dokternya kasih diskon. Dana datang sendiri. Yang mau bayar rebutan, saudara. Yang mau bayar itu rebutan. Ya. Lalu pindah dari tempat yang baik ke tempat yang lebih baik lagi. Tetapi mungkin ada sebuah buku zaman dulu yang cuma menceritakan sebagian dari kebenaran. How to live like a king's kid. Bagaimana hidup seperti anak raja. Aku yang terkenal di zaman dulu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jadi pokoknya hidupnya itu enak terus. Kalau cari parking selalu tersedia. Apa saja pintu terbuka. Tidak seperti itu, saudara. Kalau kita percaya seperti itu, coba kalau saya khotbah diikuti dengan gambarnya ya. Oke. Jadi kita akan belajar kehidupan David hari ini. Kedua, tadi saudara saya tanya, apa betul bahwa yang akan kita hadapi di dunia ini tidak akan melebihi daripada yang kita bisa handle? Kita akan selalu ketemu masalah yang lebih besar daripada kita. Karena itu kita perlu Tuhan. Sama sekali lagi, that's why we need the Lord. Amin. Kalau semua bisa dihadapi dengan kekuatan kemampuan kita sendiri, kita gak ada di sini hari ini. Amin. Mari kita lihat kehidupan daripada David. Dalam beberapa hari ini, hari pertama saya operasi, saya langsung berdiri. Roh Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, membangkitkan tubuhku yang fana. Amin. Haleluya. Dan mulai melangkah berjalan memakai walker yang kakinya 4 itu. Lalu kemudian saudara meningkat ya, pakai 2 tongkat, sekarang pakai 1 tongkat. Sebetulnya sekarang sudah bisa tanpa tongkat, tapi just to make sure. Dalam hidup ini seringkali kita memerlukan penopang-penopang. Dalam 1 Samuel pasal 21, David mengalami kekelaman dalam hidupnya. Pertama-tama dia kehilangan pekerjaan, jabatan, dan pangkatnya. Dari national hero, di mana dia membunuh Goliat. Dari seorang anak gembala, dia diangkat jadi panglima. Tidak lewat jadi tentara dulu, sersan dulu, letnan, kapten, dan naik. Enggak, langsung jadi jenderal. Tetapi rupanya saudaraku, bulan madunya juga berakhir. Ketika Saul mendengar lagu dangdut, David membunuh berlaksa-laksa. Sedang untuk Saul hanya diberikan membunuh beribu-ribu. Hatinya jadi panas.
Dia jadi iri hati. Dan dia menetapkan David sebagai wanted. Daftar pencarian orang. Dari seorang yang dipuji-puji, seorang yang dimuliakan, dia menjadi target operasi. Semua orang mengejar-ngejar dia, dead or alive. Kita tahu sebagai pria, berat buat kita kalau di PHK. Sebab bagi pria itu pekerjaan itu juga merupakan harga dirinya. Orang Korea berapa banyak bunuh diri, terjun ke sungai Han, hanya karena harga won jatuh. Orang Indonesia kuat sekali, saudara. Ini sekarang harga rupiah begitu anjlok sampai seperti waktu ini ya, krisis moneter, dan ada orang terjun ke Kali Ciliwung. Orang Indonesia memang tahan banting. Amin. Luar biasa. Tahan banting atau nggak ngerti saya nggak tahu, saudaraku. Ya, bukan cuma itu. Sekaligus dia juga kehilangan yang paling penting, istrinya. Kita tahu bagaimana David pertama-tama dijanjikan 3 hal. Dia dijanjikan great reward ketika mengalahkan Goliat. Pertama, dia akan diberikan great riches, kekayaan yang besar. Yang kedua, great marriage, karena dia diberikan istrinya, yaitu raja, putrinya raja. Saudara, kalau apalagi di Jakarta ya, kalau orang cari menantu selalu tanya orang tuanya siapa, punya pabrik apa, punya tambang apa. Dan dia kehilangan seorang yang mencintai dia dan tidak pernah pulih hubungannya. Anda tahu kalau orang itu kehilangan pekerjaan, stresnya berat, saudara. Lah kalau cerai dengan istri ataupun suami, stresnya bisa lebih-lebih lagi. Dan David in one day kehilangan semuanya. One by one. Every crutches diambil dari dia. Satu lagi, sahabatnya. Sahabatnya memang satu-satunya yang menopang dia. Saudara tahu, teman itu adalah apa yang paling berharga di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi. Teman itu, apalagi sahabat, itu lebih dari apapun di dunia ini. Al-Quran Tuhan berkata, I think I deserve my enemies, but I don't think I deserve my friends. Seorang sahabat tahu segala kekurangan kita, but love us anyway. Karena itu saya menikahi my best friend. Hello my best friend, I love you non-stop. Amin. Nah saudara, bukan cuma itu saudaraku. Dia pertama lari pada Samuel, dan Samuel adalah mentornya, bapak rohaninya, dan dia juga akan dipisahkan pada Samuel. Dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan sahabatnya, kehilangan bapak rohaninya. Dalam hal ini bosnya itu Saul, itu sekan ayah mertua. Kehilangan istri, kehilangan pekerjaan. Dan yang paling gawat terakhir saudara, dalam 1 Samuel pasal 21 boleh ditampilkan. Dia kehilangan harga dirinya. Dia datang pada musuh. Datang pada Akhis, raja kota Gad. Ya, bukan yang tadi saya tunjukkan. 1 Samuel 21. David pergi ke kota Gad. Gad itu adalah kota di mana asal usul daripada Goliat. Dan dalam keadaan itu David membawa pedang daripada Goliat. Dia membawa sebagai trofi kepala pada Goliat dan pedang yang untuk memancung kepala Goliat. Dan sampailah dia ke kota Gad. Sampai di sana saudaraku, yang aneh, justru musuhnya mengenali who is David. Saudara, musuh itu mengenali siapa kita. Saya pada waktu baru bertobat, diminta ngusir setan dari seorang anak yang kalau masuk ke kamar mandi itu 6 jam. Ketika saya baru turun dari mobil saya, terdengar teriakan dari dalam rumah, jangan boleh si Arifin masuk.
tidak kenal dengan saya. Tapi roh jahat di dalam itu mengenal saya. Saya anak Tuhan. Saya punya pengurapan. Coba ditampilkan, dibantu dan Temi. David menghadap Akhis, raja kota Gad. Di ayat 10, 1 Samuel 21 ayat 10. Kemudian bersiaplah David. Saya nak mau baik Daud. Daud itu bukan nama raja. David nama raja. Halo Daud. Kemudian bersiaplah David dan larilah pada hari itu juga daripada Saul. Sampailah dia kemana? Akhis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, bukankah ini David? Bukan panglima, bukan pahlawan. Apa yang dikatakan tentang David oleh musuhnya? The king of the land. Dia belum jadi raja, tapi musuhnya mengenali dia sebagai raja. Saul itu mantan diurapi. David is the anointed one. Tanya orang Israel, apa artinya Mesias? Masiah artinya king. Isn't he David, the Masiah, the king, Melech of this land? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi David berlaksa-laksa. David memperhatikan perkataan itu. Perkataan memperhatikan di situ, merenungkan. Anehnya dia menjadi apa? Takut. Takut sekali pada Akhis, raja kota Gad. Sebab itu dia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka. Berbuat pura-pura apa? Pura-pura apa? Gila di dekat mereka. Yang menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Lalu berkatalah Akhis pada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang ini senjingping? Orang itu gila. Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila aku. Mertuaku gila, istriku gila. Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang demikian masuk ke rumahku? Lalu David pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudaranya dan seluruh keluarga mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia kira-kira ada 400 orang. Dari sana David pergi ke Mizpah di Moab. Moab itu sekarang Yordania. Dan berkata pada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. David dalam keadaan confused. David dalam keadaan kacau. Kalau saudara dalam keadaan seperti itu, saudara saya bisa mengalami yang sama. Disoriented. Nabrak sini, nabrak sana. Satu hari mobil saya ditabrak dari belakang begitu keras. Saudaraku, karena mendadak di depan ada mobilnya polisi, dia merem mendadak. Rem mendadak dari belakang, saudara ditabrak. Ditabrak oleh sebuah bis pariwisata, bis mini. Saya turun dari sana, mobilnya hancur, saudara. Dari jauh orangnya datang minta maaf, Pak. Minta maaf. Ampun, saya ampun. Saya berkata, tidak apa-apa. Saya tidak akan tuntut kamu. Toh kamu tidak bisa bayar. Ya supir bis nabrak Alphard, saudara. Ya, tidak bisa bayar. Supir saya mantan petinju. Mau dipukul, saudara. Saya tenang. Lalu apa yang saya lakukan? Kamu jangan drive, saya yang drive. So tahu, kalau saya biarkan dia drive, what will happen? Dia akan nabrak lagi. Orang dalam keadaan seperti itu mungkin sudah alami seperti David. Dia berkata, aku tidak tahu apa yang Allah akan lakukan padaku. Tapi saudara dan saya tahu apa yang Tuhan mau lakukan. Mungkin keadaannya tidak terlalu baik.
Mungkin kadang membingungkan, but one thing you and I must know, and certain and sure, bahwa rencana Tuhan tidak ada rencana kecelakaan. Tetapi rencana apa? Shalom, shalom, double rest, double grace. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. A future and a hope. A living hope. Katakan a living hope. Bukan wish, a living hope. Haleluya. Saya baca sampai ayat terakhir, ayat kelima. Tetapi Gad, Nabi itu berkata pada David, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah David dan masuk ke hutan Keret. Coba lihat sebentar. David berada di sebuah gua. Kalau terowongan, kita melihat ada terang di sebelah sana. Dan kita tahu terowongan ini sementara, tinggal waktu. But you saw the light over there. Tapi tidak dengan gua. Gua itu bukan cuma pengap, bukan cuma penguk, bukan cuma bau. So tidak bisa melihat apa-apa ke depan. Amen. Memang manusia itu penting apa yang dia lihat. Kalau saudara melihat ke belakang terus, saudara akan penuh penyesalan. Kenapa sih saya kawin sama si tolol ini? Kenapa sih saya tidak mengambil kesempatan itu? Hidupmu akan penuh dengan penyesalan. What if, what if, what if? Seandainya, seandainya. Kalau saudara melihat kiri dan kanan, saudara akan stres. Kalau saudara bandingkan diri dengan orang lain. Wah, temanku seumur saya udah punya usaha sendiri. Saudara lihat ke depan, saudara jadi takut. Saudara lihat ke dalam, saudara frustrasi. Sebab yang saudara hadapi selalu lebih besar dari kemampuan kita. Jadi kalau ada pengajian mengatakan the Lord never give you problem that you cannot handle, jangan percaya. Sebab itu tidak ada dalam Alkitab. David jadi panglima sebab dia mengalahkan Goliat, bukan boboho. Kalau boboho kita tidak perlu, saudara, tidak perlu Tuhan, saudara. Ya, digital dia langsung masuk rumah sakit, saudaraku. Persoalan yang kita hadapi selalu lebih besar. Always overwhelm us. Tetapi David berkata, tapi mataku tertuju padamu. Tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Nyanyi semua. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Sekarang angkat baca ke atas. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Suami dari Ibu Lisa, ini papanya David, waktu krisis moneter itu akhir tahun pergi ke Bali. Dan kalau orang datang ke Bali, ke rumah kami, istri saya memang a wonderful homemaker. Dengan biaya yang paling murah, dia bisa ngatur rumah saya sangat nyaman. Saya tanya orang, kau paling senang di mana? Ada 10 pendeta, kita retreat 10 pasang suami istri, 9 jawab mall. Cuma saya jawab di rumah sendiri. Tapi Pak Suntono, saudaraku, memang misalkan beda dengan orang biasa. Dia tidak bilang, wah bagus rumahnya. Dia tidak bilang pemandangan indah. Dia lihat ke langit, saudara.
Dia bilang, bintang kok lebih terang di sini ya daripada Jakarta. Memang Jakarta, saudaraku, banyak polusi. Singapura juga banyak asap dari Kalimantan, dari Riau. Dia bilang, kenapa? Saudara, keadaan David saat itu tersungkur mukanya sampai ke tanah. Ada seorang bantuan berkata, when you're facing the ayat, your wajahmu sampai di tanah, just roll on and look at the stars. Lihat ke langit. Zaman dulu orang Ambon dan orang Manado suka berkelahi. Itu sama-sama Knil, tentara Belanda, saudara. Waktu bergumul maka ditindih, yang Ambon ditindih dari atas, mengaku kalah karena. Lalu yang Ambon berkata, saya lihat tanah, beta lihat langit. Selama itu berkemenangan, lihat langit. Lihat langit. Sebab di atasnya langit ada Bapakmu bertahta. Ada Tuhanmu dan Rajamu di atas tahta. Ketika orang berkata, there's no help for him from God. Di mana Allahmu? Jawab, Allahku ada di surga. Dan dia pasti menolong saya. Jadi jangan lihat ke belakang, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat ke depan, ke dalam, frustrasi nanti ya. Jangan lihat ke depan, nanti takut. Lihat ke langit. Tapi mataku tertuju padamu. Saya akan mengajarkan saudara bagaimana menghadapi keadaan seperti David itu tadi. When all the crutches is taken from you, Tuhan akan memberikan yang lebih baik. Saudara, dia tidak punya anak buah, dia tidak punya uang. Semua kredit cardnya, kalau ada kredit card zaman dulu, itu di bank semua. Saudara, dia tidak punya apa-apa. Yes, nothing. Tetapi masih punya iman kepada Tuhan. Saya berikan rumus pada saudara. Catat ini. 142 57 34. Nomor berapa saudaraku? 142 57 34. Apa 142 itu? Itu adalah semua Mazmur ini, Mazmur di dalam gua. Dari Mazmur 142, mulai di belakang dulu. Di situ dia berkata, Tuhan, aku berkeluh kesah kepadamu. Ku ceritakan penderitaanku kepadamu. Dan dia berkata, nobody cares for my soul. Tidak ada tempat perlindungan bagiku. Nggak ada yang peduli saya. Itu dikatakan oleh David kepada Tuhan. Ada satu rahasia yang selalu perlu tahu. Kalau menghadapi masalah, jangan cerita tetangga. Jangan cerita teman arisan. Mereka cuma akan menggosipkan Anda. Jangan cerita pada yang tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan cuma satu. The King of Kings, the Lord of Lords. Baginya segala pujian, tepuk tangan bagi Allah kita. Dalam Mazmur 142, saudaraku, mukanya tersungkur sampai ke tanah. Just roll on and look at the stars. Saya pernah mengalami keadaan seperti itu. Saya pernah, saudara. Saya pernah mengalami tahun 2004 itu. Teman-teman terbaik saya meninggalkan saya. Bahkan memusuhi saya. Saya selalu mengerti oleh setiap orang. Tetapi saya mengerti rahasia itu. Jangan berharap pada manusia, sebab engkau akan kecewa. Berharap pada Tuhan, engkau tidak pernah kecewa dan dikecewakan. Ku beritahukan segala kesesakanku. Ayat ketiga, saudaraku, ayat 4 bahasa Indonesia. Ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandangan ke kanan, tidak seorang pun menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak seorang pun yang mencari aku. Tetapi ayat kelima, aku berseru-seru pada Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikan tirahku.
Sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskan aku daripada orang mengejar aku, mereka terlalu kuat bagiku. Ingat ini. Terus saya berkata bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan masalah yang tidak bisa kita handle. Saudara akan stres berat. Karena tidak seperti itu kehidupan ini. Dan kehidupan kita sedang mengalami musuh yang lebih besar. Ketika Goliat muncul 9 feet, hampir 3 meter, saudara. Semua orang menceritakan tentang kehebatan Goliat. Saya tidak tahu Goliat saudara apa. Mungkin itu utang, mungkin itu orang yang berpangkat, atau masalah apapun. Saul takut. Saul cuma 6 feet lebih, saudaraku. Dan dia menghadapi raksasa. Dia sembunyi di dalam kemahnya, di dalam tempat persembunyian. But David tidak mengukur. David sepertinya tingginya cuma seperti saya lah, pas bandrol 170. Waktu remaja mungkin dia belum tumbuh penuh lah, 160 gitulah. Dan yang hadapi yang 2 kali lebih besar. Tapi David tidak mengukur Goliat dengan dirinya. Dia mengukur Goliat dengan Yahweh. Dia mengukur Goliat. Dan di hadapan Tuhan, dia ada lebih dari kutu. Jadi jangan besar-besarkan masalahmu. Di hadapan Tuhan itu kecil. Beritahu kiri kanan, kecil. Kecil. Beritahu kiri kanan sana, kecil. Kecil. Masalah apapun kecil. Amen. Haleluya. Oke, minum dulu. Sini sayang. Saya mau bermanja-manja dengan dia mumpung. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Semuanya ini. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I'm strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Mazmur 142 tuh saudaraku. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Tetapi Engkau Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku. Dan Mazmur 3, David selalu berkata, tetapi Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, kemuliaanku, dan yang mengangkat kepalaku. You are the lifter of my head. Kita bisa melihat orang dalam keadaan, lihat aja. Kalau kita nonton Final World Cup, ya senang ya. Saya kalau nonton ya finalnya aja deh. Dan kita akan bisa melihat the winning team, termasuk seluruh negara. Ya, saya masih ingat tuh Perancis ya waktu itu lawan Brasil gitu. Dan saudara, apa yang terjadi ketika mereka menang? Oh, mereka celebration, mereka lompat-lompat, bahkan salto-salto, saudara, kepalanya ke atas. Tapi yang kalah, kepalanya tertunduk, bahunya turun, wajah jadi panjang kayak papaya. Which side are you? Which team are you? Are you the winning team? Orang selalu melihat saya selalu suka cita. Loh Pak, Bapak kan ada orang sakit. Siapa bilang saya sakit? Saya cuma operasi shock breaker, saya bilang begitu. Amin, saudaraku.
Itu Mazmur 142. Saudara cerita pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia tempat perlindungan Anda. David berkata, yes, I don't have anything, tetapi Engkau Tuhan, my portion di negeri orang-orang hidup. Saudara, apa yang terjadi pada waktu dia di Gua Adulam? Mendadak ada suara ramai sekali, dan dia kenal itu logam dari Bethlehem. Ternyata saudara-saudaranya datang. Saudara tahu bahwa saudaranya gak terlalu senang dengan David. Ketika David maju ke medan perang, kakaknya berkata, ngapain lu di sini? Bikin repot aja. Aku tahu kejahatan hatimu. Engkau datang hanya untuk menonton pertempuran. David tidak jawab. Begitu dia diurapi, semua yang lain jadi iri, saudara. Tetapi ketika semuanya hilang, his brethren came dan support dia. Saudara, apa keuntungan orang bangkrut? Ada, saudara. Saya pernah bangkrut. Saya mengenal my true friend. Orang kaya itu punya musuh sejati dan sahabat palsu. Kenapa Christina Onassis, wanita yang menerima warisan paling banyak di dunia, bunuh diri? Padahal namanya Christina loh, saudaraku. Dia tidak kenal dengan Christ. Sebab yang dia dapatkan cinta palsu, cinta imitasi. Rolex made in China. Itu bukan Rolex, itu Lolye. Amin. Dia bunuh diri, saudara. Tetapi saudaranya datang. Pada waktu saya akan dioperasi, saya pertama-tama hubungi Pastor Heri dan Temi ada. Sebab saya akan tinggal di rumahnya. Tapi mendadak rombongan sirkus datang, saudaraku. Dua adik saya, satu Surabaya, satu dari Amerika. Lalu adik ipar saya dan adik misan saya lagi. 8 orang, saudara. Saya bilang mereka rombongan sirkus. Dan ketika saya dioperasi, yang nungguin 23 orang, saudara. You know, it feels good. I feel good. Dikasih orang, itu lebih dari emas dan perak. Lalu Ibu Lisa kirim saya SMS. Arifin, tinggal dong di tempat kita. Karena saya pindah dari Mount Elizabeth ke Elizabeth Hill. Saudara yang kekasih, ketika saudara keadaan seperti itu, Tuhan akan mengirimkan, yaitu penolong, malaikat-malaikat. Malaikat itu sering tidak bersayap, saudara. Mari kita lihat Mazmur 57 sekarang. Psalm 57. Jadi jangan lupa ya. Bagaimana pinnya? 142. Yang keras 142, 57 dan 34. Mazmur 57 sekarang. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Dalam Mazmur 57 dia tidak lagi tersungkur. Dia sudah berlutut dan mengangkat tangan. Toda mengucap syukur. Barak memberkati Tuhan. Bless the Lord. Praise the Lord. Yada, angkat tangan. Perhatikan posisi saudara. Perhatikan bahasa tubuh saudara. Engkau tidak lagi tersungkur. Sekarang sudah berlutut. Mazmur 57 ini juga dia ada dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah. Have mercy on me. Kasihanilah aku ya Allah, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Perhatikan, kepada Allah yang keras. Lebih keras.
kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saya tidak tahu apa masalah saudara, tapi saudara, saya punya the God of David yang menyelesaikannya bagiku. Karena itu kita tidak akan stres. Kita punya Tuhan yang intervensi. Tahun ini saya juga beri nama The Year of Divine Intervention. Tuhan intervensi dalam keluargamu, dalam bisnismu. Pada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya mengirim utusan dari surga. Saudara, malaikat itu tidak untuk anak kecil. Sering kita pikir, oh malaikat itu untuk anak-anak kecil, untuk jaga mereka supaya tidak takut terhadap momok, genderuwo. Tidak, saudara. Saya tidak punya waktu, saya bisa cerita. Tuhan bisa kirim benar-benar malaikat ataupun malaikat tak bersayap. Malaikat berdasi kayak Pak Hari begini. Amin. Tapi dia akan kirim utusan dari surga. Mendadak saja saudara-saudaranya pada datang. Seumur hidup saya 60 tahun usia saya, belum pernah saya bersama adik laki-laki saya Andrian dengan istrinya Lili, adalah adik istri saya, bersama Linda dan Angie adik saya, bisa bersama-sama keluar negeri. Kesakitan itu mendekatkan. Mereka semua sangat sayang dengan saya. Dan itu ketika saudara kesesakan, your brethren will come, your true brethren. Tapi sahabat palsu akan hilang, saudara. Ya, kira mengirim seseorang menyelamatkan aku, mencela orang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Kata David, aku terbang di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang tajam. Tapi ini pernyataan imannya. Be exalted, O Lord, above the heavens. Let thy glory be above all the earth. Dia menghadapi gua yang gelap, masa depannya gak jelas. Bahkan dia berkata, aku tidak tahu apa yang Allah lakukan padaku. Tapi sebagai orang beriman, dia berkata, Tuhan akan ditinggikan, kemuliaannya di atas seluruh bumi. Mereka masang jaring ke langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur padamu di antara bangsa-bangsa itu. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Baru bulan November yang lalu, istri saya dioperasi. Ada tumor di rahangnya. Rahangnya itu kerowok, saudara. Sehingga tinggal tipis dan bisa setiap waktu patah. Dan dokter berkata, kan nggak tahu, ini jarang terjadi. Kemungkinan bisa ameloblastoma, bisa cancer. Tetapi aneh, kita tetap tenang. Tetap tenang. Di hati istri saya selalu keluar pujian. Sebab kasih setiamu lebih, sebab kasih setiamu cigik. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Nyanyi lagi ini. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Aneh, betul-betul dia mengalami double rest. Dia begitu tenang.
Bahkan sebelum akan masuk kamar operasi, dia berkata begini, kalau ada apa-apanya saya, kamu boleh nikah lagi. Ya kan? Lalu saya bilang, no baby, you are the first and the last. Oh, dia senang, saudara. Lalu masuk, ya keluar dari ruang operasi, saya bilang, kalau ada apa-apanya saya, kamu tidak boleh kawin lagi. Pokoknya di dekat kamu tak cekek. I'm like God, I'm a jealous guy. Tetapi David berkata, biarlah kasih setiamu, kebenaranmu menyertai aku. Wow, sekarang tidak lagi tersungkur, tapi sudah memuji Tuhan. Tapi caranya Tuhan beda dengan caranya kita. Yang datang itu saudaraku, yang datang bergabung dengan dia bukan konglomerat, tapi konglomerat saudaraku. Kita sebut the 3D people, bukan 3 dimension. Pertama, people in debt, orang yang dan juga orang yang discontent, dan juga orang yang distress. Distress itu, zuk itu stres berat, saudara. Ya, orang stres berat. Kedua, orang yang banyak utang, dikejar-kejar tukang piutang, saudaraku. Dan yang terakhir, orang yang discontent. Discontent itu saya pelajari itu adalah marneves. Marneves itu jiwanya kepahitan. Yang kumpul begini, saudara. Coba ada gambarnya, tampilkan fotonya nomor 14 kalau nggak salah ya. Ayo, bukan yang itu, bukan. Yang dia berkumpul, ya satu lagi. Nah, saudara, yang modelnya kayak gini, saudaraku. Jadi David menjadi pemimpin mereka. Ada yang suka nonton baca buku silat? Kalau baca buku silat, saudara, dia ini jadi Pang Cukai Pang, ketua partai pengemis, saudaraku. Yang datang bukan orang-orang hebat, tetapi berkumpul dengan David. David merubah mereka menjadi warriors. Foto berikutnya. Wow, saudaraku, lihat itu. Keren habis, amin ya. Keren kali kau. Amin, saudaraku. Luar biasa. Mungkin saya perlu ngaku, ya keadaan kita ya seperti itu dulu. Sakit hati, dikejar-kejar tukang piutang, dan dalam keadaan tekanan. Saya 3D komplit, saudara. Ketika Tuhan memakai Bethany, dan yang bisa dibanggakan. Kenapa? Pak Alex, Pak Niko, dan saya, itu tiga-tiganya pengusaha bangkrut. Kata Pak Niko, bangkrut, krut. Bukan nol, minus. Tetapi David gambaran dari Tuhan Yesus. Kalau kita bergaul dengan Tuhan Yesus, kita menjadi warrior. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Oke, saya mau tes dulu ya, yang ada di ruangan ini. Oke. Berapa banyak saya percaya Tuhan adalah pembebas yang luar biasa? Angkat tangan. Ada yang tidak percaya? Percaya. Tuhan itu pembebas luar biasa. Lambaikan katakanmu. Amin. Siapa yang percaya sebelum selesai akhir tahun jam 12 malam hutangmu lunas? Yang percaya angkat tangan. Amin. Yang angkat tangan ngaku punya hutang. Tapi jangan kecil hati. Saya dulu juga begitu. Buka mata tidak tahu ini. Hari ini mau store bank tidak tahu uangnya dari mana. Tapi saya belajar. Kesusahan satu hari cukup untuk satu hari. Saya masih ingat kita baru bertobat, istri saya tanya, sebetulnya utang kamu tuh berapa sih? Betapa kamu tahu? Aku kan suami ini kan satu kan harus tahu. Begitu saya kasih tahu, dia saya tidur, saudara. Kamu kok bisa tidur enak? Kesusahan satu hari cukup untuk sehari. Aduh. Tapi Tuhan baik ya. Saya masih ingat sebelum pergi ke Bali, saya keluarkan
surat rumah dari bank. Dan saya kata pada istri saya, mulai hari ini kita tidak pernah akan pinjam uang lagi. Kalau ke notaris, kita cuma menerima atau menjual tapi tidak pernah dijaminkan. Dan saya terapkan itu sudah 25 tahun, saudara. Sehingga saya tahu apa artinya financial freedom. Saudara akan juga alami. Come on, sekarang bagian terakhir. Mazmur 34. Dan Mazmur 34, saudaraku, David penuh dengan kemenangan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mazmur 34. Perhatikan di sini, saudara, luar biasa. David berkata, I will bless the Lord at all times. His praise shall be continually in my mouth. Aku memuji Tuhan setiap waktu. Pujian kepadanya adalah mulutku. Tahun 2014 ya, jadi 2013 saya ini mau dimasukkan penjara, saudara. Ya, mau dimasukkan penjara ya, dan memakai yaitu pejabat-pejabat tinggi. Ada yang militer, ada yang polisi, ada yang pejabat tinggi. Bahkan ada yang bersaksi palsu. Pokoknya saya mau dimasukkan penjara. Tapi Anda boleh tanya istri saya. Saya tidak ada takut sama sekali. Pertama, saya orang yang tertindas ini person. Saya tidak punya betting, tidak punya kekayaan. Tapi Tuhan suka membela orang tertindas. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of his troubles. Menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat ke-7, 8 bahasa Indonesia. Baca sama-sama 1, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ayat selanjutnya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbagailah orang yang berlindung padanya, sehingga dia bisa berkata kepada orang-orang yang punya hutang, hei, takut akan Tuhan, hei orang-orang yang kudus, sebab tidak akan berkekurangan orang yang takut akan dia. Ayat selanjutnya baca sama-sama 1, 2, 3. Singa-singa muda beranak kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singkat cerita, saudara, setiap kali ada fitnah, cuma urusan sekolah tinggi teologi, iya saudaraku, saya mau ditipu orang, saya dibawa sampai ke DPR, saudaraku, ya, waduh macam-macam, saudara. Tapi saya bisa tidur dengan tenang. Tanda orang percaya Tuhan sederhana, penuh dengan damai, double rest and double grace. Tahun ini 5775, 2 angka 5 itu double grace, 7 itu istirahat, double rest, double shalom, and double grace. Karena itu kalau memberi salam sekarang jangan shalom 1 kali, shalom 2 kali, shalom shalom. Coba beri salam satu dengan yang lain, shalom shalom. Amin. Di sini Daud berdiri dan memuji Tuhan. Saya sering membawa gitar lili, gitar yang kecil itu, kemana-mana di mobil. Dan yang keluar dari mulut saya adalah puji-pujian. Orang mau mencelakakan saya, Allah menyelesaikannya bagiku. Amin. Allah yang menyelesaikannya bagiku. Yang saya hadapi jauh lebih besar dari saya, tapi yang menyertai saya jauh lebih besar daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak berserta dengan kita daripada berserta dengan mereka. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini, tapi ini rumusnya. Engkau mungkin sedang tersungkur. Just roll on and look at the stars.
Dan berseru pada Tuhan. Kemudian Mazmur 57 minta kirimkan utusan dari surga. Dan demikianlah David bersama 400 saudara-saudara dan the 3D people itu akhirnya menjadi warriors yang luar biasa. Salah satu daripada mereka yang utangnya banyak itu bisa membunuh 800 orang dalam satu pertempuran. Ada pernah nonton film 300? 300 orang lewat 1 juta tentara dari Xerxes. Kan mereka berada di Thermopylae, lambing gunung, sehingga orang nggak bisa lewat kecuali menghadapi. Dan saya bayangkan Adino itu membawa 1 lembing dan dia berdiri untuk membunuh setiap orang yang mencoba lewat sana. Jadi orang yang bermasalah menjadi warrior. Itulah kehidupan saya dan Anda juga bisa mengalami. Amin. Dari orang yang punya masalah, tertekan, menjadi the warriors of God. Haleluya. You raise me up. Pakai berdiri semuanya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong and I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up, you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can do. You raise me up, you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up. Sebelum saya dioperasi, saya diperiksa dokter THT. Ternyata ada polip di pita suara saya. Saya tidak boleh bicara selama 3 bulan. Dokternya berkata, shut up for 3 months. Tapi saya tidak peduli lah. Ya, hari ini I will try unto the Lord. Lah kalau saya diam tidak ada gunanya, saudaraku. Tetapi saya percaya ketika saya memuji Tuhan, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Dalam keadaan bingung, David berkata, aku tidak tahu apa yang dilakukan Tuhan kepadaku. Padahal jelas Tuhan mau jadikan dia raja. Tuhan tidak jadikan
menjadikan dia pelarian, fugitif. Dia tidak dijadikan target operasi. Dia akan jadi raja. Tuhan memberikan dia great wealth, great marriage, dan juga great privilege. Jangan ada di sini yang bingung. Yang membuat saudara bingung adalah saudara kira bahwa Tuhan akan membuat saudara selalu happy. That's not true. God never said that. Dan Tuhan juga tidak berkata janji bahwa yang kamu hadapi sebatas kemampuanmu. Tidak. Kita akan selalu menghadapi kelas berat, saudaraku. Kita kelas dulu menghadapi kelas berat. Tetapi bersama Tuhan, we are more than conquerors. Seperti David, saudara dan saya punya perjanjian melalui Yesus Kristus. Kita menerima perjanjian daripada Abraham atas saudara dan saya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Layakkan kami untuk menerima roti dan anggur yang menggambarkan tubuh dan darah-Mu. Berikan kami the reality of the power of the blood of Jesus, the power of the covenant,